Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata Ka'bun al-Ahbari, Ka'ab al-Ahbari. Ka'ab ini mantan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Walladzi falaqal bahra, walladzi, dan demi zat, falaqa, yang telah membelah, al-bahra, lautan, li Musa, untuk Nabi Musa, alaihi salam, alaihi, semoga tetap kepadanya, assalamu, keselamatan, wa bani Israil, dan juga untuk kaum Bani Israel. Innahu, sesungguhnya, maktubun, tertulis, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, ittaqi rabbaka wa birra walidaika wasil rahimaka. Ittaqi, bertakwalah kamu, rabbaka, kepada Tuhanmu, wa birra, dan berbaktilah, berbuat baiklah kamu, walidaika, kepada ibu bapakmu, wasil, dan sambunglah, rahimaka, saudaramu. Umiddu, aku Allah akan memanjangkan laka, kepadamu, fi umurika, pada umurmu, wa uyassiruka, dan aku akan memberikan kemudahan, fi yusrika, pada kemudahanmu, wa usrifu, dan aku akan mengganti, anka, daripadamu, usroka, kesulitan-kesulitanmu. Wa qad amara Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan, bisilatir rahimi, dengan membangun silaturrahim, fi mawadhi'a, pada beberapa tempat, fi kitabihi, dalam kitab sucinya. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersilaturrahim, tercatat dalam kitab sucinya. Faqala, lalu Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, adalah zat, tasaaluna, yang kalian saling meminta, bihi, kepadanya, wal arhama, dan bersilaturrahimlah. Yakni ikhsyawullaha alladzi tasaaluna bihil hajati wal arhami, yaitu takutlah kalian kepada Allah, zat yang kalian meminta kepadanya hajat-hajat kalian, wal arhami, dan bersilaturrahimlah. Yakni ittaqul arhama, yaitu takutlah kalian, ya, akan sambungan tali silaturrahim keluarga. Fasiluha, maka sambunglah mereka, maka sambunglah dia. Wala taqta'uha, dan janganlah kalian memutus kepadanya. Wa qala fi ayatin ukhra, dan berfirman pula Allah dalam ayat yang lain, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lil insani kafura. Al-Isra ayat 26. Wa ati, dan berikanlah, dzal qurba, kepada saudara yang dekat, yakni kerabat, haqqahu, hak-haknya, yakni a'tihi haqqahu minas silati wal birri, yaitu penuhilah hak-hak mereka
dengan menyambung tali silaturahim dan juga dengan berbuat kebaikan. Wa qala fi ayatin ukhra, dan berfirman pula Allah dalam ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat 9. Yakni sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, yakni bitauhidi, yaitu dengan melakukan ketauhidan dengan benar, wa huwa, dan dia syahadatu alla ilaha illallah, dia adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa ya'muru bil ihsani, dan Allah telah memerintahkan untuk berbuat kebaikan, yakni ilan nasi, kepada semua manusia, wal afwi anhum, dan memaafkan kepada mereka, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada kerabat, yakni yaitu ya'muru bisilatir rahimi, memerintahkan Allah untuk bersilaturrahim. Allah perintah kepada kita untuk bersilaturrahim. Fa amara bisalasati asya'a, lalu Allah memerintahkan dengan 3 hal. Wa naha an salasati asya'a, dan Allah melarang kepada 3 hal. Faqala azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum bihi la'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhkurun. 3 hal yang Allah perintah dan 3 hal Allah yang larang apa? Yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kepada kita melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, dan melakukan perbuatan yang buruk. Al-fahsya al-ma'asi, wal munkar ma la yu'rafu fi syari'atin. Perbuatan keji yaitu kemaksiatan. Perbuatan munkar yaitu apa-apa yang tidak dikenal dalam syariat, wala sunnatin, dan juga tidak dikenal dalam hadis-hadis. Wal baghyu, dan bagho, perbuatan buruk, adalah istitalatu 'alan nasi, melewati batas perbuatan terhadap orang lain. Ya'idzukum, Allah menasihati kalian, yakni ya'murukum bihadhil asya'is salasati, yaitu Allah memerintahkan kepada kalian 3 hal, wa yanhaakum an hadhis salasati, dan Allah melarang kepada kalian terhadap 3 hal, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian menjadi orang yang ingat, yakni likai tata'azzimu, supaya kalian bisa menjalankan hal-hal yang telah disampaikan nasihat itu. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang indah. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbari. Karena Ka'ab ini mantan Yahudi, jadi tahu tentang apa yang ada dalam kitab Taurat. Tadinya dia orang Yahudi yang hidup di Madinah, tapi kemudian dia masuk Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan, demi zat yang telah
membelah lautan untuk Nabi Musa dan kaum Bani Israel, bahwasanya dalam kitab Taurat itu tercatat ada 3 nasihat yang akan menjadikan sebab apabila 3 hal itu dilakukan, Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kita. Yang pertama, ittaqi rabbaka, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, ya. Nasihat khatib itu sebagai bagian dari rukun khutbah adalah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ada iman, ada takwa. Apa itu bedanya? Iman artinya yakin dan percaya. Takwa artinya menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, Allah akan memandang hamba dengan pandangan kasih sayang, sekalipun hamba itu salatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya belum sempurna. Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayang selama orang itu tidak berbuat maksiat, selama orang itu tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sekalipun kebaikannya belum sempurna, Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Lah kan dia sholatnya belum sempurna, ya, masih belang belentong, atau puasanya kadang-kadang lewat, ya, baca Quran kalau lagi semangat doang, ya, baca ya, berapa juz, ntar udah itu hilang, nggak baca-baca lagi, misalnya gitu. Nggak apa-apa begitu, karena itu kemampuan dalam meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. Yang penting dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebab kalau maksiat itu meninggalkan, mengerjakan larangan, sementara orang yang belum sempurna pada pekerjaan ibadahnya itu kaitannya dengan penghambaan kepada Allah. Jadi ibaratnya saya ngajak anak untuk bekerja, tapi kemampuan kerjanya baru pada level ABCD, belum sampai EFGH misalnya. Ya sudah, kita maklumi, ya, karena memang kemampuannya baru sampai di situ. Yang penting dia masih nurut ngikut sama kita. Tapi kalau dia punya kemampuan sampai Z tapi dia nggak nurut sama kita, nah ngapain amat kita ajak kalau dia nggak mau nurut sama kita. Dia pinter, dia bisa, tapi sering mengabaikan ya, ajakan kita, sering mengabaikan ya, pekerjaannya, akhirnya ya sudah, nggak usah ikut dah, silakan kerja pada posisi yang lain. Ini Allah terhadap kita begitu. Kita diperintahkan maksimal dalam ibadah, tapi ketika ibadah kita belum maksimal, terpenting kita jangan melanggar larangan Allah. Kalau sudah melanggar larangan Allah, maka kecintaan Allah kepada hamba menjadi hilang. Nah, kata Ka'ab al-Akhbari dalam kitab Taurat ada kalimat ittaqi rabbak, takutlah kamu kepada Allah. Takut kepada Allah
itu tentu berbeda dengan takut kepada binatang buas. Kalau takut kepada binatang buas, begitu lihat lari. Ya. Tapi kalau takut kepada Allah, itu artinya justru mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna takut, mendekatkan diri kepada Allah lewat amal-amal ibadah. Maksimalkan dalam ibadah, sempurnakan dalam ibadah, ya. Kemudian tidak karena siapa-siapa dalam ibadah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maksimal ibadahnya, sempurna pekerjaan ibadahnya dan tidak karena siapapun dalam ibadah kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka tugas kita adalah menyenangkan kepada kedua orang tua. Buat seneng orang tua itu. Caranya bagaimana? Caranya tunjukkan akhlak kita, perbuatan kita sehingga orang tua kita senang. Caranya bagaimana? Kalau kita punya rezeki, jangan bakhil, jangan pelit sama orang tua. Ini ada orang mau ngasih rezeki sama orang tua aja pakai perhitungan, ya. Dihitung-hitung dulu, ya. Nih minggu ini ada keperluan apa enggak ya? Kalau keperluan banyak, ngasih orang tua segini aja dah, gitu. Nah itu namanya pakai perhitungan. Padahal kalau rezeki kita digelontorkan kepada orang tua seneng, maka Allah turunkan berkah. Ya. Itu namanya bakti kepada orang tua. Caranya bagaimana bakti kepada orang tua? Kalau orang tua sudah tidak ada, jangan pernah meninggalkan mendoakan orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka peliharalah harta peninggalan orang tua supaya menjadi pahala yang mengalir kepada orang tuanya. Manfaatkan itu harta sebaik-baiknya. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, sambangi kawan, saudara, kerabat dari orang tua. Baik itu kerabat dekat, kerabat jauh, atau teman-teman akrab dari orang tua yang masih hidup, datangi, bangun silaturahim. Ini cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahim. Nyambung tali silaturahim itu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa silaturahim itu menyambung yang patah, ya, yang menyambung yang retak dan patah, meluruskan yang bengkok, ya. Kemudian menyuburkan yang sudah lurus, ya. Menyuburkan yang sudah lurus, kemudian menjadikan berkah dalam hidup. Itu bangun silaturahim. Di masyarakat kita kan kadang-kadang ada gesekan, ya. Ada gesekan, ada hal-hal yang tentu menjadi bangunan silaturahim itu menjadi retak. Maka tugas kita adalah kita bangun silaturahim. Kalau tiga hal sudah kita perbuat, kata Allah dalam kitab Taurat, umiddu laka fi umurika wa uyassiru fi yusrika wa usrifu anka usrika. Kalau tiga hal sudah kita berbuat, kata Allah, aku akan memanjangkan umurmu. Ya. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, orang yang mau membangun silaturahim, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Panjang umur itu
bisa jadi jatah umur yang ada akan ditambahkan oleh Allah, bisa jadi panjang umur itu sisa umurnya diberikan berkah. Bisa jadi panjang umur itu umurnya tetap pendek tapi pahalanya manjang. Nah, itu ada tiga ya. Ada tiga hal. Bisa jadi umurnya bertambah panjang, mestinya umur 50 tahun meninggal karena melakukan tiga hal ditambah oleh Allah jadi 60. Atau bisa jadi ya, umurnya tetap segitu tapi keberkahannya yang manjang. Keberkahan manjang itu sampai dia meninggal dunia, apa-apa yang menjadi peninggalannya tetap ada dalam kebaikan. Itu keberkahan yang manjang ya. Atau orang itu sudah meninggal pada tahun itu tapi nilai pahalanya yang manjang. Ini berkat melakukan tiga hal. Allah panjangkan umurmu, aku akan panjangkan umurmu. Yang kedua, wa uyassiruka fi yusrika ya, aku akan memberikan lebih mudah dari kemudahan yang sudah kamu dapati ya. Memperoleh rezeki sudah mudah, tapi kalau melakukan tiga hal rezekinya dikasih lebih mudah lagi ya. Rezekinya lebih mudah lagi. Yang mestinya rezeki itu sampai dengan cara harus dijemput, tapi karena melakukan tiga hal rezekinya datang tanpa dijemput ya, rezeki itu datang tanpa dijemput. Yang ketiga, wa usrifu anka usrika atau usraka ya, aku akan mengganti kesulitan-kesulitanmu, akan aku ganti dengan hal-hal yang mudah. Masya Allah. Ini tiga hal manakala kita sudah kerjakan akan mendapati tiga keistimewaan dalam hidup kita, khususnya hidup di dunia. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita dalam bertakwa kepada Allah harus ditingkatkan. Bakti kepada orang tua ditambahkan, silaturahim diseringkan ya, supaya tiga hal ini ya, kita akan peroleh dalam hidup. Orang kadang-kadang usaha sudah maksimal ya, alat usahanya sudah dibuat dengan baik, mencari tempat usahanya di tempat yang bagus, yang diusahain misalnya bentuk dagangan yang berkualitas. Tapi kenapa kok pada kenyataannya tidak nampak keberkahan? Boleh jadi ada tiga hal ini yang dilewatkan ya. Kalau kita usaha kita nggak jalan-jalan ya, segitu aja, oh mungkin ketakwaan kepada Allah kurang, ibadahnya kurang. Ibadahnya sudah bagus, oh mungkin mengabaikan orang tua ya. Orang tua tidak pernah disapa, orang tua tidak pernah didatangi, orang tua tidak dimintain doa. Orang tua sudah didatangi, sudah dimintain doa, sudah minta izin. Nah, mungkin yang ketiga, kurang silaturahim. Kurang silaturahim. Kalau mau silaturahim, maka pasti akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua dari apa yang kita baca hari ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang silaturahim banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan tentang silaturahim. Pertama yaitu di surat An-Nisa ayat yang pertama.
Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat familiar karena sering dibaca di mana? Baca di pernikahan ya. Biasanya dibaca di khutbah nikah ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Nabi Adam alaihis salam. Jadi semua itu berawal manusia dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam pasangan hidupnya ya. Muncul Hawa ya, yang dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam ya. Mula-mula Nabi Adam itu nggak paham ya. Diciptakan oleh Allah bentuk fisik kayak begini itu nggak paham. Ini tangan fungsinya buat apa ya. Mata, mulut, telinga buat apa ya. Terus kemudian ada tempat buat saluran air, ini buat apa gitu. Tadinya nggak ngerti gitu. Jadinya ngertinya ya cuman itu aja. Oh ini saluran air doang ini ya, buat kencing gitu. Nggak tahu ada fungsi yang lain. Tapi begitu diciptakan pasangan hidupnya Hawa ya, alat-alat yang ada di anggota badannya menjadi berfungsi, baru tahu ya. Oh ini untuk ini untuk ini, terus begitu. Lalu terjadilah pernikahan Bapak Adam dan Ibu Hawa, melahirkan anak keturunan manusia yang banyak. Nah sesudah banyak ini kita diperintahkan untuk membangun silaturahim ya. Karena pada dasarnya kita semua adalah saudara. Yang orang Jawa dengan orang luar Jawa misalnya, itu sesungguhnya awalnya adalah saudara. Tapi karena perkembangbiakan manusia yang luar biasa, akhirnya saudara dekat menjadi jauh. Saudara yang dekat kemudian menjadi jauh karena sebab ya telah beranak pinak. Maka tugas kita adalah membangun tali silaturahim. Kalau membangun tali silaturahim berarti silaturahim itu adalah damai, perdamaian. Silaturahim itu damai. Lawannya damai apa? Perang ya, permusuhan ya. Jadi ada perdamaian, ada permusuhan. Orang yang sering silaturahim akan menjadi damai. Tapi kalau orang itu nggak pernah silaturahim, jadi musuh. Jadi musuh. Ya, apalagi dekat-dekat ya pilihan RT, pilihan RW. Ini sebentar lagi pilihan gubernur ya. Ini sebentar lagi kan pilihan gubernur nih. Ini kudu bangun silaturahim. Sebab kalau dibangun silaturahim dengan baik, sekalipun beda pilihan, musuhan apa enggak? Kalau silaturahimnya bagus, beda pilihan jadi musuh enggak? Enggak. Iya. Karena silaturahimnya bagus. Tapi kalau enggak ada silaturahim, beda pilihan, ya. Itu damai apa jadi selisih? Bisa selisih, bisa jadi musuh. Maka betapa hebatnya bangunan tali silaturahim ya. Namanya aja tidak sekedar silaturahim, tapi ditambahin tali ya. Mari kita membangun tali silaturahim. Berarti ada ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Silaturahim
membangun ikatan yang kuat. Itu Al-Quran An-Nisa ayat 1. Allah menyebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita berarti harus saling silaturahim. Yang kedua yaitu di surat Al-Isra ayat 26, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lil insani kafura. Kita diperintahkan untuk memberikan hak-hak kerabat kita. Berarti salah satu sendi silaturahim adalah kita ini menjadi orang yang adil, ya. Orang yang adil. Hak orang lain, apalagi hak saudara, hak tetangga harus dilaksanakan, diberikan. Kita punya tetangga. Kalau kita masak enak, tetangga dikasih nggak? Kalau ada makanan enak di rumah, tetangga kasih nggak? Nah, kalau pingin hubungannya menjadi bagus, kasih, ya, kasih. Ya. Dari pasar beli makanan enak, kasih tetangga kita, kanan kiri depan belakang. Ya. Karena apa? Kata Rasulullah, tahadu tahabbu, ya. Hiduplah kalian saling berbagi hadiah supaya kalian nanti saling mencintai. Saling berbagi hadiah. Jadi orang kalau saling berbagi nanti akan muncul saling mengasihi, ya. Sepele, ya. Saya ke Jalan Sulaiman, Gang Amal, ya, beli nasi begono dibungkus. Nah, misalnya ini, ya. Beli berapa? Ya, 4 bungkus, 5 bungkus. Ya. Padahal di rumah butuhnya misalnya 2 bungkus. Ya. Belok mampir ke rumah Pak siapa? Ya. Ya, silaturahim. Ya. 3 bungkus ditinggal di situ. Ya. Kita pulang tadi. Ya. Yang 2 bungkus dimakan di rumah sama keluarga. Ini pagi-pagi datang nasi begono 3 bungkus, seneng apa enggak? Iya, ya, melebihi terima duit 1 juta. Nah, padahal cuma nasi bungkus 3 bungkus doang. Nah. Besoknya si bapak ini tahu-tahu datang naik sepeda. Ya. Ustadz, ini ada nasi uduk, ya, rawap mana ini? Mana Pak Jadi Baik? Nasi uduk seberang sini, ya. Ini enak ini Ustaz, ya. Saya udah beli ini, ya. Ya, saya beli 2 porsi buat Ustaz sama buat keluarga saya. Nah, ini kan satu kebaikan, ya. Jadi tidak mesti yang mahal, ya. Tidak mesti yang mahal. Tapi ketika kita bangun tali silaturahim seperti itu, kemudian saling punya perhatian, maka akan terbangun saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, jadi begitu. Kita pulang dari kampung, ya, ya namanya orang Kebumen sana, oleh-olehnya apa kalau orang Kebumen? Lanting sama apa itu gedok apa? Gedok yang diituin kecil-kecil itu. Ya. Nah, getuk goreng gitu ya. Ya. Ya, biarin memang oleh-olehnya itu lanting, getuk goreng apa, mungkin telur asin, ya, satu-satu dibungkusin, dibagi-bagi ke tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Itu sebuah kebahagiaan, ya. Ya. Nah, ini saling berbagi hadiah. Tetangganya yang orang Brebes pulang kampung balik ke Jakarta, bergantian enggak? Bergantian. Kalau orang Kebumen ngasih oleh-oleh lanting, kalau orang Brebes ngasih oleh-oleh apa? Telur asin sama bawang. Nah, itu contoh. Akhirnya terbangun cinta kasih
yang baik. Sehingga kadang-kadang tetangga lebih dekat ketimbang saudara yang jauh. Nah, ini bangunan silaturahim. Tapi coba kalau tetanggaan plerak-plerokan, ya, tetanggaan sindir-sindiran satu sama lain, jadinya musuhan, nggak ada nyaman, nggak ada enak. Kita diperintahkan untuk selalu membangun tali silaturahim. Ya, kerabat, baik kerabat yang dekat, kerabat yang jauh, yang masih saudara, atau bahkan tetangga kanan kiri. Yakni a'tihi haqqahu minas silah wal bir, ya, berikan hak mereka dengan saling berkunjung dan saling melakukan perbuatan baik. Tapi saling berkunjung juga jangan sering-sering, ya. Kalau tiap pagi orang itu datang ngajak ngobrol, awalnya seneng, akhirnya bosen, kesel juga. Iya, ini orang nggak tahu apa kita pagi-pagi mau jalan kerja, ya. Habis subuh udah assalamualaikum, ketok pintu, ngobrol ngalor ngidur, dia ceritain dirinya terus, ya. Dari jam 6, setengah 7, jam 7, ya. Padahal yang di rumah udah, ya, pada berisik, anak mau sekolah apa segala macem, ya. Tuan rumah mau kerja, dia mah asik aja ngobrol tuh. Nah, dah, ya, pulang, ya, udah ngopi apa pulang, besok datang lagi. Kira-kira gimana itu kalau bapak yang didatangi model orang begitu, ya. Dari seneng jadi senep, senep akhirnya, ya. Udah besok lagi nggak usah bukain pintu dah. Maka filosofinya zur ghiban tazdad hubban, ya. Datanglah kepada kawan itu jarang-jarang, nanti akan bertambah cinta. Tapi kalau datangnya keseringan, ya, cintanya jadi luntur, ya. Karena apa? Ada istilah tamu L4, ya. Apa itu L4? Lu lagi, lu lagi. Tamunya nggak ada yang lain, lu lagi, lu lagi. Kata tetangganya nggak ada punya teman lain kali, dia doang. Jadi bangunan silaturahim harus tegak. Kemudian di ayat yang lain, yaitu An-Nahl ayat 9, ini juga sering dibaca oleh khatib, ya. Di akhir khutbah, ya, itu sering disampaikan, ya, yaitu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, ya. Itu biasanya akhir khutbah itu suka disebutkan. Ini sebetulnya nasihat, ya. Kalau kita tahu artinya, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kemudian Allah melarangmu berbuat keji, berbuat munkar, dan melakukan hal-hal yang buruk, ya. Ya. Pertama diperintahkan untuk adil dan berbuat baik, ya. Adil, berbuat baik berarti ada kaitan dengan Allah, ada pula kaitan dengan sesama manusia. Adil kepada Allah artinya ibadah dilaksanakan dengan baik, ya. Kemudian ihsan, ibadah dengan baik. Adil kepada sesama manusia juga seperti itu, terus begitu. Kemudian wa ita'idzil qurba, ya. Jadi 3 hal dinasihatkan. Pertama berbuat adil, kedua berbuat baik, yang ketiga sambangi kerabat. 3 hal yang dilarang oleh Allah apa? Berbuat keji, berbuat munkar, dan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, 3 hal perintah, 3 hal larangan itu la'allakum tadhakkarun, supaya kita selalu ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini isyraqnya cepat, lebih cepat. Ini udah kelebihan semenjak kita ngaji ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.